rampel beriol makadai Yaro nabita sallallahu alaihi wasallam maladasana na porongan rong sarikwa menatama Yahudiye lalunna agama asalangan maladay na porno sarikwa meng Yahudiye natama lalunna agama asalangan karena Jepun na agama Yahudiye sisatu agama samawi yang kayak kita nama tentu kuritu na panurung Allah Ta'ala. Ceramah-ceramah Kiai Haji Yunus Martan seperti ini kala itu, menggaung hingga ke pelosok-pelosok terpencil. Tidak hanya di Kabupaten Wajo, akan tetapi sampai ke kabupaten sekitarnya, seperti Bone, Sopeng, dan Sidrap. Lawa di pengurusan Nabi Musa, dia jadi makon naro numalada menasa Nabi ta barakwa mengitama Yahudi dan agama asalan ni. Ani kia di panasang di Allah Ta'ala. Andre Guruta Yunus, sapaan populernya pada 13 September tahun 1968, memang mendirikan radio amatir, disingkat Radam, sebagai media dakwanya. Lewat radio inilah yang sekarang dikenal sebagai radio suara As-Adiyah, dakwanya dikenal luas masyarakat. Dan ya makadege tunulai damai dan agama seleng nasawa mega sifat-sifatna mega kedokorona maja para tuamatu narampewe kumala ta'ala maka dani afatat ma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum. Bukan sekedar pendiri, Andre Guruta Yunus juga sangat aktif memarketingi sendiri radionya. Kemana-mana berceramah, dia selalu membawa pesawat radio kecil ke atas mimbar dan menjelaskan tutorial cara mendengarkan radam atau radio suara As-Adiyah. Bahkan tak jarang, Andre Guruta Yunus memberikan sumbangan pesawat radio ke masjid-masjid. Ini radio suara As-Adiyah yang didirikan oleh Andre Guruta almarhum Kiai Haji Yunus Martan untuk untuk penyebarluasan keagamaan di pelosok-pelosok. Iya, jadi waktu pertama kali itu didirikan ini adalah tidak langsung sebesar ini didirikan. Waktu itu Guruta Yunus Martan itu mendirikan radio ini adalah uang pribadi beliau. Didirikan radio, baru masyarakat di pedesaan itu, di pelosok pedesaan itu belum tahu tentang radio As-Adiyah apa ini. Makanya setiap Guruta almarhum memberi dakwah Islamiyah di pelosok, di masjid, satu masjid ke masjid yang lain itu selalu dia informasikan kepada masyarakat tentang tentang radio As-Adiyah, apa fungsinya radio As-Adiyah, bagaimana kegunaannya, sedikit beberapa tahun itu disampaikan terus menerus sampai masyarakat mengetahui betul bahwa Radio Suara As-Adiyah didirikan ini hanya untuk menyebarluaskan agama Islam di khususnya ini Bone, Sopeng, Wajo, Sidrap. Dan itu waktu Guruta itu setiap ke masjid memberikan dakwah, dia selalu membawa radio. Jadi radio itu yang dia dengar itu belum didengar masyarakat di pelosok pedesaan. Hanya radio itu dia bawa baru diperdengarkan ke masjid. Jadi setelah beliau itu berdiri di mimbar berdakwah,
radionya juga diperdengarkan radionya. Nah, supaya masyarakat sedikit bulan-bulan, tahun-tahun baru diketahui bahwa begini. Sampai-sampai Gurta itu membelikan radio kepada masjid-masjid waktu itu katanya. Iya. Jadi sedikit-sedikit, belum ada istilah dakwah sampai seperti sekarang, belum. Masih beliau itu kalau ke masjid di pelosok pedesaan memberikan dakwah-dakwah, baru diinformasikan bahwa radio Suara Sadia gunanya begini. Usaha Andre Gurta Yunus membuahkan hasil. Akhirnya, hampir seluruh masjid-masjid di Wajo, Bone, Sopeng, dan Sidrap merelai radio suara As-Adia pada saat mulai salawatan penanda mulai masuknya waktu sholat hingga ceramah untuk dipancar luaskan melalui pengeras suara masjid. Nah, setelah beberapa tahun ini masyarakat sudah tahu, panitia-panitia masjid sudah tahu bahwa radio As-Sadia gunanya begini. Nah, sudah mulai di lingkungannya ini Pondok Pesantren As-Sadia, termasuk setiap dakwah ada di masjid di Kabupaten Wapa, di Kota Sengkang ini selalu diradai oleh radio Suara As-Sadia. Sampai-sampai bergiliran ada dakwah waktu siang, ada waktu siang itu adalah sesudah sholat duhur. Bergiliran guru-guru Pondok Pesantren As-Sadia. Begitu juga kalau waktu asar, setelah selesai sholat asar, ada lagi begitu pesantren-pesantren. Tekad Andre Gurta Yunus menjadikan radio As-Adia sebagai media dakwah, mengerek dengan cepat nama pesantren As-Adia, sehingga berkembang pesat di tangannya. Pesantren ini dikenal luas di Sulsel, hingga menjadi kiblat generasi muda di Sulsel untuk datang menimba ilmu agama. Di masa kepemimpinannya, Gurta Yunus banyak melakukan pembaharuan dan terobosan untuk mengembangkan As-Adia. Andre Gurta Yunus sejak tahun 1953 hingga tahun 1961 masih mendampingi Kiai Haji Daud Ismail memimpin pesantren As-Adia. Barulah pada tahun 1961 kendali tampuk kepemimpinan diserahkan sepenuhnya ke Andre Gurta Yunus. Sementara Andre Gurta Daud Ismail kembali ke Sopeng dan mendirikan madrasah Muallimin dan pesantren Yasrib. Andre Gurta Yunus dikenal karismatik dan berwibawa. Penampilannya terjaga dan selalu rapi, mencirikan ulama tempo dulu, bahkan auratnya tak pernah kelihatan sekalipun tertidur. Hampir-hampir beliau itu yang mewarisi itu karamanya. Dan itu saya lihat ya termasuk juga barangkali pakaiannya itu kalau tidak sempurna, tidak seperti kita ini mau pakai begini penting bersih selalu pakai tadi itu apa namanya jubah itu ya yang panjang itu memang selalu pakai yang Brahma. Penampilannya memang selalu ulama tempo dulu. Kalau kita sekarang ini lama ini ya model Makmun Raub begitu namanya. Begitu. Seperti saya kan begini, model begini. Saya dulu waktu masih nyantri di situ mulai Gurta Yunus sampai itu wajib pakai sarung itu dalam PC yang kopi hitam itu. Itu tidak boleh dikata diharamkan itu tidak untuk pakai celana panjang dan ini waktu kerja ada. Nanti setelah inilah kalau ada perubahan baru ada bisa celana panjang. Itu tapi saya masih alami itu. Main sepak bola di lapangan pakai sarung.
Wajah pesantren As'adiyah di tangan Andre Gurota Yunus mengalami banyak perubahan. Dia tampil menjadi pionir pembaharuan dan sejumlah gagasannya yang visioner. Gebrakan pembaharuannya antara lain membuka berbagai tingkat pendidikan As'adiyah, mulai dari taman kanak-kanak, sanawiyah, aliyah, pendidikan guru agama, hingga perguruan tinggi Islam As'adiyah. Andre Gurota Yunus juga melakukan pembaruan kurikulum pendidikan pesantren yang menekankan santri tidak hanya harus menguasai kitab kuning atau pengetahuan agama saja, tetapi juga harus mengetahui pengetahuan umum. Terobosannya yang visioner lainnya adalah mengembangkan model dakwah keagamaan melalui radio. Pendirian radio kala itu tahun 1968 tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Tapi Andre Gurota Yunus sudah sangat menyadari betapa pentingnya radio sebagai media komunikasi dakwah.